Yang pertama ada 4 poin, yaitu yang pertama khawatir ditertawakan atau dianggap bodoh. Mereka mungkin takut bahwa pertanyaan mereka akan dianggap bodoh atau tidak relevan oleh teman sekelas atau guru. Yang kedua, rasa malu atau canggung. Beberapa siswi merasa canggung atau malu untuk berbicara di depan umum, termasuk untuk mengajukan pertanyaan di kelas. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri. Ketidakpercayaan diri dalam kemampuan mereka sendiri bisa membuat mereka ragu untuk bertanya, terutama jika mereka merasa kurang memahami materi yang sedang dipelajari. Yang poin terakhir, kurangnya keterlibatan atau motivasi. Jika siswi tidak merasa terlibat dengan materi atau pelajaran materi atau tidak termotivasi, mereka mungkin tidak merasa perlu untuk bertanya kepada guru. Nomor 2, bagaimana cara membangun rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran? Ada 4 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan positif. Yang kedua, memberikan pujian dan penghargaan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran aktif. Yang keempat, menawarkan dukungan individu. Jadi menciptakan lingkungan positif itu membuat suasana kelas yang mendukung dan ramah, di mana siswi merasa aman untuk berbicara dan bertanya tanpa takut dihukum atau diejek. Terus yang kedua itu, pujiannya itu beri pujian yang spesifik atas usaha dan pencapaian siswi untuk meningkatkan motivasi dan rasa kepercayaan diri mereka. Terus pembelajaran aktif ini itu libatkan siswi dalam aktivitas interaktif yang memungkinkan mereka untuk aktif berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Dan terakhir, dukungan itu melihat kebutuhan khusus siswi dan berikan dukungan tambahan jika diperlukan untuk membantu mereka merasa lebih yakin. Tiga itu aktivitas apa yang membuat peserta didik merasa nyaman dan senang dan merasa dihargai dalam pembelajaran. Ada 3 poin, yaitu diskusi kelas yang terbuka. Jadi beri kesempatan bagi siswi untuk berbagi pendapat dan ide dalam diskusi kelompok. Ini memberi mereka rasa memiliki dan diakui. Dan yang kedua, proyek kolaboratif. Aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif memungkinkan siswi bekerjasama, saling mendukung, dan belajar dari satu sama lain. Dan ketiga adalah permainan edukatif. Gunakan permainan dan kuis untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, sekaligus memotivasi siswi untuk berpartisipasi. Yang keempat, situasi yang bagaimana agar peserta didik merasa nyaman dan senang dalam pembelajaran sehingga mereka bertanya untuk bertanya. Ada 4 poin nih. Yang pertama, lingkungan kelas yang mendukung, di mana suasana kelas ini menciptakan yang ramah dan terbuka, sehingga siswi merasa lebih dihargai dan tidak takut dihakimi. Yang kedua, penerimaan terhadap pernyataan, menegaskan bahwa semua pertanyaan dianggap berharga dan penting. Beri respon yang positif dan konstruktif terhadap setiap pertanyaan yang mudah diajukan. Yang ketiga, ada pujian dan umpan balik positif, memberikan pujian atas usaha dan kontribusi siswa, serta umpan balik yang membangun untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Poin yang keempat, kesempatan untuk merefleksikan jawabannya, menyediakan waktu bagi siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan berbagi pengalaman atau kesulitan yang mereka telah hadapi. Oke, beri kita tepuk tangan. Di diskusi kita kali ini itu sebenarnya tidak ada salah dan benar. Ya, ini adalah sebuah sharing pengalaman dari apa yang kamu rasakan selama pembelajaran matematika, dan ini luar biasa jawaban teman-teman kamu. Terima kasih banyak untuk kelompoknya Dita dan teman-teman. Selamat siang Bu Eni dan teman-teman. Jadi dari diskusi kami untuk soal nomor 1, menurut kami mengapa peserta didik enggan untuk bertanya, karena kita ada 4 poin. Nomor 1, kurang menguasai materi. Kedua, bingung ingin bertanya apa. Ketiga, kurang jelas dalam menerangi materi. Nomor 4, kurang percaya diri.
membuat peserta merasa senang dan dihargai ada 4 poin. Yang pertama, diapresiasi saat menjawab soal. Kedua, menghargai pertanyaan murid. Ketiga, menggunakan strategi gen saat menerangi materi. Yang keempat, melakukan pembelajaran di luar kelas. Untuk pertanyaan nomor 4, situasi yang membuat kami sebagai peserta murid nyaman dan senang. Yang pertama, mendukung muridnya. Yang kedua, menghargai usaha murid. Yang ketiga, mengapresiasi keberhasilan murid. Sudah 4-4 ya? Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Eni, Pak Nanda, dan Pak Jemi. Kami dari kelompok Aiko mau mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kita untuk yang tadi. Jadi untuk nomor 1, mengapa peserta didik enggan untuk bertanya pada saat pembelajaran? Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, peserta didik takut saat menjawab pertanyaan dan dijawab ternyata jawaban yang diberikan itu salah. Kedua, peserta didik ragu jika penjelasannya salah. Ketiga, peserta didik malu untuk menjawab. Keempat, peserta didik juga mempunyai sifat ketergantungan pada teman-teman yang lain. Yang nomor 2, bagaimana cara membangun rasa percaya diri dari para peserta didik? Jawaban kita itu peserta didik tuh harus membangun pola pikir dengan menanamkan bahwa saat belajar salah itu adalah hal yang wajar. Jadi kayak kalau misalkan kalian salah itu bukan suatu hal yang harus dibesar-besarkan gitu, karena kita kan juga lagi belajar kan. Jadi kayak salah itu wajar. Terus habis itu mempunyai atau dikelilingi oleh teman-teman yang suportif. Terus untuk pertanyaan nomor 3, aktivitas apa yang membuat peserta didik senang dalam hal belajar mengajar? Di sini kita di hasil diskusi kita mengadakan ice breaking agar peserta didik tetap semangat dan tidak mengantuk. Terus memperbanyak latihan soal menggunakan internet atau handphone, kayak quizzes dan Kahoot. Dan yang terakhir, situasi apa sih yang membuat senang? Nah, situasinya itu adalah kami menyukai suasana kelas yang santai, tenang namun tidak tegang, dan aktif namun tetap kondusif. Oke, terima kasih.